takkan goyah, sebab Engkau besertaku. Dialah Yesus, batu karang yang teguh. Dialah Yesus, gunung batu kekuatanku. Ku takkan goyah, sebab Engkau besertaku. Ku takkan goyah, sebab Engkau besertaku. Ku takkan goyah, sebab Engkau besertaku. Gembrong. Dikala hidup tiada jalan, dikala hidup penuh Sampaikan kepadamu, biarlah semuanya layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan persekutuan kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan satu lagu pujian yang berkata, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory Terima bagi-Mu. kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kaulah harapan siap hidup kami Bapa. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Glory bagimu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala syukur bagimu Bapa. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Segala hormat hanya bagimu Bapa. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur menyala seperti Haleluya. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Bapa. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang layak disembah, Yesus. segala hormat Setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. dalam pujian Yesus. hanya Terima kasih bagimu, Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami ada. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi sesungguhnya kami mengandalkan kekuatan Kau saja Tuhan, yang terus menopang kami, membimbing kami, memimpin kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kami hari ini dapat memuji menyembah Tuhan. Justru itulah yang menjadi kerinduan kami, karena Tuhan disenangkan lewat pujian-pujian, dan menyenangkan Tuhan adalah tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Ajar kami tetap setia. Berikan kepada kami hati yang subur untuk selalu menerima firman-Mu. Biar firman menjadi rema dalam hidup kami, bahkan dimeteraikan dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, di kantor, dalam perjalanan kah, baik di Jakarta ataupun di luar pulau Jakarta. Kami sahabat mujizat kembali menyapa Bapak Ibu untuk kita boleh bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Memang dalam kita mengiring Tuhan, kita tidak bisa melakukan kehendak kita sendiri. Bahkan mungkin kita tidak sanggup. Ketika kita mengiring Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita butuh topangan tangan Tuhan. Karena bukan kekuatan kita hari ini ada, bukan karena kemampuan kita,
kalau kita ada sampai pagi hari ini. Ada banyak orang yang mau berseru kepada Tuhan. Ada banyak orang yang mau bersekutu dengan Tuhan, tapi tidak mampu. Tetapi kita ini diberikan kemampuan. Dapat bangun, orang lain belum bisa bangun, pagi sekali kita sudah bangun. Kita diberi ingatan, selalu diingatkan, itulah hebatnya Tuhan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Kita akan diberikan kesehatan dalam jasmani dan rohani kita untuk dapat kita terus melayani Tuhan, memuji Tuhan. Dan kalau memang itu yang menjadi kerinduan kita, kita percaya bahwa biarlah segala sesuatunya hanya kehendak Tuhan yang jadi bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini ada beberapa hal yang disampaikan Tuhan bagi kita. Dari Injilnya yang disampaikan Tuhan bagi kita. Hari ini kita buka Kolose 2. Kolose 2 kita lihat dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, 2 ayat saja. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Saya akan bacakanlah buat kita semua. Kolose 2 perikopnya kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6 dan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkataan ini diulang-ulang yang mengatakan hendaklah, hendaklah, hendaklah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab tadi mengatakan di ayat yang ke-6, hendaklah hidup tetap di dalam Kristus. Hidup dalam Kristus. Dan memang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita selalu memberikan seluruh keyakinan kita kepada Tuhan. Kita selalu memberikan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak akan pernah berkurang keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi jikalau kita hidup di luar Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Alkitab mengatakan hendaklah kamu hidup di dalam Kristus. Karena di luar Kristus Yesus kita tidak dapat melakukan yang baik. Artinya hidup di luar Tuhan tidak ada nilai bagi Tuhan. Tuhan sendiri menginginkan kita biarlah kita hidup terus di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dunia ini semakin hari dikatakan Alkitab, dunia ini hari-hari ini semakin jahat. Ketika kita juga anak-anak Tuhan selalu merindukan yang baik dalam kehidupan kita. Tapi sedikit sekali kehadiran yang baik yang hadir dalam kehidupan kita. Tapi semua Tuhan izinkan selalu yang tidak baik yang kita inginkan. Artinya, kenyamanan yang tidak kita inginkan itu hadir. Tapi kenyamanan yang kita inginkan itu kadang tidak hadir. Kita selalu berdoa memohon kehadiran yang baik yang hadir, tapi yang tidak baik yang hadir. Yang kita inginkan tidak hadir, tapi yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan itu hadir. Nah, itulah pergumulan anak-anak Tuhan, itulah diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita memiliki iman, apakah benar kita masih hidup di dalam Tuhan? Apakah hidup kita di luar Tuhan? Sebab Alkitab mengatakan di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, makanya hari ini kita bersyukur. Hari ini kita ada, kita percaya kita masih hidup di dalam Tuhan. Kita masih ada di jalurnya Tuhan. Tidak menganan, tidak mengiri. Tapi tetap kita ada di jalur Tuhan. Apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan, kita percaya ada bimbingan, pimpinan, tangan dan kuasanya Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya hanya yang dipinta Tuhan, hendaklah kamu hidup di dalam Kristus.
Sebab di luar Kristus tidak ada yang dapat kita lakukan. Seperti Yohanes 15 ayat 5 berkata, bagaimana di sana kata pokok anggur yang kuat. Bahwa kalau dia Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Alkitab mengatakan demikian. Kalau kita ranting menjadi patah, kering, dibuang orang lalu dibakar. Artinya kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita akan kering. Tetapi kalau kita sebagai ranting diumpamakan Tuhan sebagai pokok anggur, bahwa Tuhan adalah pokok anggurnya, kita adalah ranting-rantingnya. Ranting itu kalau hidup di dalam Tuhan, kalau ranting itu diam dan bersatu dengan pokok anggur, dia akan kuat. Bahkan dia akan berbuah. Menghasilkan daun yang rimbun, menghasilkan bunga dan menghasilkan buah. Buah-buah kebaikan yang dikatakan 9 buah rasa itu. 9 buah. 9 buah. Ada 9 rasa buahnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa apa yang kita perbuat sepanjang kita mengiring Tuhan tidak terlepas dari peringatan Tuhan, tidak terlepas dari penglihatan Tuhan juga yang melihat kita. Karena kita tetap ada dalam bimbingan Tuhan ketika kita mau tetap hidup di dalam Dia. Makanya diulang-ulang Alkitab pagi ini, hendaklah yang pertama kamu hidup di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita akan selalu melakukan kesalahan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita tetap hidup di dalam Tuhan, kita percaya sekecil apapun persoalan, sekecil apapun kesalahan, Tuhan akan ingatkan kita. Dan kita akan berhenti untuk melakukan kesalahan. Hati dan pikiran kita Tuhan yang tahu apa yang kita mau perbuat sepanjang hari ini. Kalau ada yang kita melenceng ke kanan atau ke kiri, kalau ada yang kita mau lakukan itu salah, pasti Tuhan ingatkan kita karena kita tetap hidup di dalam Dia. Makanya Alkitab pertama tadi mengatakan bahwa hidup di dalam Yesus. Yang kedua, hendaklah berakar di dalam Yesus. Ayat 7 tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kenapa dikatakan hidup tetaplah berakar? Kita tahu ya Bapak Ibu, akar ini kan kuat. Akar ini menopang pohon yang sangat besar. Taruhlah pohon beringin, pohon asam, ya pohon yang besar. Itu kuat karena akar. Kalau akarnya lemah, kecil, pohon itu pasti tumbang. Karena dia hidup tinggi ke atas dan rimbun bercabang-cabang itu. Karena ada akarnya yang kuat. Makanya Tuhan bilang, hendaklah hidupmu berakar. Berakar di dalam Kristus. Kalau kita hidup sesuka-suka kita, semau-mau kita, bagaimana kita bisa kuat? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, rasakan saja apakah kita mampu atau tidak untuk menghadapi pergumulan hidup di dunia ini. Dunia ini keras, dunia ini penuh masalah, dunia ini perlu persoalan, dunia ini penuh dengan pencobaan, ujian. Apakah kita mau menerima jalan yang salah atau jalan yang benar? Makanya Tuhan berikan kepada kita pengertian, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus Yesus. Artinya yang dikatakan Tuhan adalah, hendaklah firman Tuhan itu menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Kita akan makin kuat kalau firman Tuhan kita jadikan pondasi dalam kehidupan kita. Ingat enggak ketika orang mau bangun rumah, dia pasti buat pondasinya dulu baru kuat. Setinggi apapun gedung itu akan kuat kalau ada pondasinya yang kuat. Seperti kita, sebesar apapun, sekencang apapun badai kehidupan, kita tetap kuat. Kalau kita berdiri di atas firman Tuhan.
Karena firman-Nya itu yang menjadi pondasi kita. Makanya Tuhan ingatkan kita, tetaplah berakar di dalam Yesus. Karena akar itu kuat. Dan firman Tuhan itu yang menuntun kita, yang menguatkan kita, yang menjadi pondasi hidup kita. Orang percaya, pondasinya adalah firman Tuhan. Dia akan kuat. Kuat dari segala ujian dan pencobaan. Kuat dari segala kelemahan tubuh. Kuat dari segala macam apapun yang dihadapi. Persoalan, pikiran apa yang dihadapi. Tapi ketika memang dia tempatkan firman itu dalam kehidupan yang menjadi pondasi hidup kita, kita akan kuat. Yang kedua itu tadi dikatakan berakar dalam Yesus. Yang ketiga, hendaklah bertambah teguh di dalam iman. Yang ketiga tadi dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendak teguh di dalam iman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang goyah, bagaimana kita bisa tetap kuat di dalam Dia? Makanya yang tiga ini Tuhan ingatkan, tetaplah kamu bertambah. Artinya tetap terus bertambah teguh imanmu. Bapak Ibu saya mau bilang bahwa kalau kita percaya Tuhan, apakah dengan kata cuma percaya saja? Tetapi bagaimana iman kita percayanya sampai di mana? Keyakinan kita, kepercayaan kita. Hidup ini memang kejam. Di kolong langit ini hidupnya sangat-sangat kejam. Makanya Tuhan katakan tetap teguh, imanmu tetap teguh. Banyak ujian, banyak pencobaan, banyak godaan di dunia ini. Ada banyak masalah dan dari persoalan masalah hidup sampai kesenangan hidup. Dari yang tidak enak dilihat sampai yang enak dilihat, yang enak dipandang. Makanya Tuhan ciptakan dua jalan, ada jalan yang besar, ada jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar itulah dunia yang penuh dengan segala keindahan. Tetapi jalan yang sempit itulah menuju kepada Tuhan yang penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Sering sekali saya mengatakan bahwa dua jalan ini yang harus kita pilih. Mana yang harus kita pilih? Apakah kita pilih jalan yang lebar, yang penuh dengan keindahan dunia, atau jalan yang sempit, yang penuh dengan persoalan pergumulan hidup? Tidak mudah, tidak sederhana persoalan sia dalam mengiring Tuhan. Persoalannya tidak sederhana. Persoalan sangat berat ketika kita mengiring Tuhan. Kenapa sampai sedemikian? Bahkan ada banyak anak Tuhan jatuh karena persoalan berat yang tidak bisa dia kendalikan. Itulah sebabnya hendaklah kamu bertambah teguh imanmu. Tuhan sudah tahu bahwa kita memiliki iman percaya kepada Dia. Tapi Tuhan katakan tambahkan imanmu agar tetap teguh. Karena dunia yang kamu hidupi sekarang penuh dengan segala problema. Karena Tuhan sudah pernah hidup di dunia ini. Tuhan sudah pernah menjadi manusia. Jadi Dia sudah merasakan bagaimana sebenarnya menjadi 100% manusia. Penuh dengan fitnah, penuh dengan masalah, penuh dengan segala kesusahan, penuh dengan segala pergumulan hidup, bahkan badai hidup yang menerpa. Tuhan sudah rasakan. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi Tuhan mengatakan tetaplah teguh. Kalau kita mempunyai iman, tetap teguh di dalam Tuhan. Kuatkan iman kita. Kalau cuma kata percaya kepada Tuhan, tidak ada perbuatan, juga percuma, iman kita akan mati. Alkitab mengatakan, imanmu akan mati kalau tidak ada perbuatan. Seperti tubuh tanpa roh mati. Jadi tidak ada gunanya. Sia-sia kita punya iman tapi tidak punya perbuatan. Kalau kita punya iman, kita tunjukkan perbuatan kita kepada Tuhan. Yang baik, yang menyenangkan hatinya. Nah itu yang ketiga. Yang terakhir hendaklah hatimu melimpah
dengan ucapan syukur. Yang ketiga ini, hendaklah melimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kadangkala kita manusia dihadapin terus dengan masalah. Kadangkala kita manusia dihadapin dengan persoalan. Tapi Tuhan katakan tetaplah mengucap syukur. Manusia selalu menginginkan yang baik. Kita semua sebagai manusia selalu menginginkan yang nyaman. Tidak menginginkan yang kesulit-sulit yang hadir. Selalu bahkan berdoa pun selalu hadir yang nyaman, yang baik. Pekerjaan yang baik, bahkan gajinya juga baik, berkendara yang baik, selalu kemana-kemana ingin Tuhan jadikan kita anaknya yang tetap baik, dalam perilaku kita yang baik, dimanapun kita ditempatkan, tetaplah kita mengucap syukur dalam segala hal apapun hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa ketika kita menghadapi pergumulan hidup, Tuhan tetap mengatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Inilah Bapak Ibu bahwa diajarkan segala sesuatu, sekecil apapun Tuhan selalu ingatkan kepada kita. Karena manusia, begitu dia bangun dari tidur, dia harus menghadapi berbagai macam masalah. Berbagai macam persoalan dia hadapi ketika dia sudah bangun dari tidur dan melek matanya. Sepanjang malam tidur sudah nyenyak, nikmat. Tapi begitu dia bangun, persoalan sudah menanti. Masalah sudah menanti. Makanya hari ini Tuhan katakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang apakah kita sulit untuk mengucap syukur dalam segala hal? Itu yang dikatakan 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi Tuhan selalu mengingatkan Bapak Ibu, mengingatkan kita bagaimana kita bisa mengucap syukur ketika kita dihadapkan dengan masalah. Masalah yang sulit, mungkin masalah ekonomi kita terganggu. Mungkin keadaan bisnis kita terganggu. Masalah yang lain-lain sedang menunggu yang akan menerpa kita. Apakah kita masih tetap bisa mengucap syukur? Seperti pujian yang kita sampaikan tadi, bukan dengan kekuatan kita. Manusia memang lemah. Daging ini lemah. Tapi roh yang ditempatkan Tuhan dalam tubuh kita ada roh yang penurut. Dimanapun kita, dalam keadaan situasi apapun, memang lemah daging kita. Tapi roh yang ditempatkan Tuhan dalam tubuh kita adalah roh yang penurut untuk memuji, menyembah, meninggikan, dan menyenangkan Dia. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mungkin singkat, tetapi saya akan tetap memberikan yang baik yang bisa saya sampaikan, disajikan. Bagaimana kehidupan kita. Kita percaya saya sendiri ada juga hari ini karena kebaikan Tuhan.